Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufadira dengan NIM F1D1230048. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang vektor. Mengenai materi vektor yang akan saya bahas, saya akan menyampaikan apa itu vektor. Nah, vektor ini adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah dan dapat digambarkan dengan himpunan ruas garis yang berarah. Lalu di sini mengenai besaran berdasarkan arahnya itu ada dua. Yang pertama ada besaran skalar dan kedua ada besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar ini adalah besaran yang tak punya arah. Contohnya seperti massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Lalu kedua ada besaran vektor. Nah, besaran vektor ini adalah besar yang punya arah. Contohnya itu seperti gaya, percepatan, kecepatan, momentum. Lalu di tabel pertama ini ada namanya vektor diberi nama dengan huruf kecil bergaris atas atau menyebut titik pangkal dan ujungnya. Jadi ini penamaan vektor ya. Yang pertama, anak panah menunjuk arah yang dituju vektor. Lalu kedua, besar kecilnya vektor dilambangkan dengan besar kecilnya anak panah. Jadi besar kecilnya vektor itu dilambangkan dengan besar kecilnya anak panah. Kalau besar vektornya berarti besar anak panahnya. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini pada tabel kedua ada gambar, yaitu gambar garis dari titik P ke Q. Jadi titik P ini ada titik pangkal vektor. Kalau titik Q ini adalah ujungnya vektor. Kalau tanda panah ini adalah arah vektornya kemana. Lalu panjang PQ itu sama dengan nilai mutlak dari PQ. Nah, panjang PQ ini adalah besarnya atau panjang vektor. Lalu di sini ada notasi vektor, yaitu biasanya notasi vektor itu hurufnya seperti A ini huruf tebal, terus pakai tanda panah juga bisa, lalu huruf miring juga bisa. Tapi paling sering itu biasa tanda panah. Lalu nilai arah vektor ada 3 macam. Yang pertama vektor positif, kedua vektor negatif, dan ketiga vektor memiliki resultan. Nah, vektor positif ini pada koordinat kartesius arahnya ke atas terhadap sumbu Y atau ke kanan terhadap sumbu X. Lalu kedua ada vektor negatif pada koordinat kartesius arahnya ke bawah terhadap sumbu Y atau ke kiri terhadap sumbu X. Lalu yang ketiga ada vektor memiliki resultan yang merupakan hasil dari penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Nah, vektor positif sama negatif nih. Tadi kan katanya vektor positif ini menghadap ke arah atas terhadap sumbu Y. Nah, kalau dianya menghadap ke bawah terhadap sumbu Y, itu berarti dia vektor negatif. Nah, kalau vektor positif ini menghadap ke arah kanan sumbu X, maka kebalikannya. Kalau dia menghadap ke kiri terhadap sumbu X, berarti vektornya negatif. Nah, itulah nilai arah vektor. Lalu di tabel pojok ada yang namanya dua vektor jika arah dan besarnya sama, berarti mereka memiliki arah dan besarnya sama nih. Jadi dua vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya juga sama. Lalu ada juga yang namanya dua vektor dikatakan tidak sama jika ketika besarnya sama tetapi arahnya tidak sama. Lalu kedua ada besarnya tidak sama tetapi arahnya sama. Lalu ketiga ada besar dan arahnya berbeda. Lalu kita masuk ke penjumlahan vektor. Nah, sebelum itu sifat vektor yang pertama itu ada penggambaran vektor bisa dipindahkan asalkan arah dan besarnya sama. Lalu kedua, dua vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya juga sama. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor itu digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor ini dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Nah, seperti yang pertama ini ada cara segitiga ya. Jadi di sini pangkal vektor awal A itu dihubungkan dengan ujung vektor akhir B, menghasilkan R vektor A ditambah vektor dari B. Ada juga cara jajar genjang. Nah, ini cara jajar genjang juga sama. Lalu ketiga ada juga cara poligon. Cara poligon ini adalah vektornya lebih dari dua vektor ya. Seperti ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Jadi nanti vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Lalu kita masuk ke pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor ini dapat menggunakan sifat operasi hitung. Nah, contohnya ini seperti rumusnya ini berbalik arah ini. Vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor A ditambah minus vektor B. Jadi ini ada contohnya.
jika diketahui arah vektor A, B, dan C sebagai berikut nih. Ini ada vektor A yang mengarah ke sumbu Y, ini mengarah ke atas. Lalu ada vektor B, ini mengarah ke arah kanan. Lalu ada sumbu C, ini mengarah ke kiri ya, berlawanan. Nah, ini yang pertama tentukan A resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, jadi kita gabungkan ujung awal vektor A ini kita gabungkan dengan ujung akhir pangkal vektor B. Ini menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Nah, lalu yang penjumlahan vektor secara analitik. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor pada sumbu horizontal X dan sumbu vertikal Y. Vektor tersebut terurai menjadi komponen X dan Y yang saling tegak lurus dan memiliki resultan dengan arah yang merupakan vektor yang terurai itu sendiri. Cara menentukan komponen vektor dapat kita lihat seperti gambar tersebut. Itu rumusnya menggunakan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini rumus teorema Pythagoras. Lalu tan itu kan sin per cos, jadi tan sama dengan Y per X. Karena Y kan R sin theta, kalau X R cos theta. Lalu penjumlahan vektor secara analitik dapat dilakukan dalam 3 kondisi. Yang pertama, dua buah vektor yang tegak lurus. Jadi dua buah vektor itu saling tegak lurus. Jadi menggunakan resultan vektor itu dihitung menggunakan teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu arah resultan terhadap sumbu X dapat dihitung dengan theta sama tan min 1 Y per X. Lalu kita masuk ke contoh soalnya, itu sebuah benda dipindahkan 12 kaki ke barat dan 5 kaki ke utara. Berapa besar dan arah resultan perpindahan? Nah, kita dapat gambarkan seperti itu, 5 kaki ke utara itu terhadap sumbu Y ke atas ya. Lalu itu 5, seharusnya itu 12 kaki ke barat ya. Nah, itu garis miringnya itu perpindahannya. Kita hitung berapa. Jadi, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi, kita masukkan nilainya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, kita akarkan, jadi akar 169. Jadi, akar dari 169 itu adalah 13, jadi 13 kaki. Lalu, kita masukkan lagi ke rumus tan theta pangkat minus 1 ya. Kita masukkan 5 per 12 ya. Jadi hasilnya 22,62 diukur dari barat ke utara. Lalu kita masuk lagi ke penjumlahan vektor secara analitik yang kedua, yaitu dua buah vektor yang tidak tegak lurus. Nah, jadi ketika kedua buah vektor itu tidak tegak lurus, kita dapat menghitung resultan vektor itu dihitung menggunakan persamaan kosinus. Ya, yaitu R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat plus minus 2AB cos theta. Lalu arah resultannya terhadap sumbu X dapat dihitung dengan persamaan sinus, yaitu B sin theta sama dengan A per sin beta sama dengan R sin Y. Itu rumus dari arah resultan. Lalu kita masuk ke contoh soal dari dua buah vektor tidak tegak lurus. Nah, ini ada diberi ilustrasi gambaran vektornya. F1 6N, F2 4N. Ini sudutnya 60 derajat. Jadi kan yang ditanya itu tentukan nilai resultan dan arah resultan vektor F1 dan F2. Jadi kita ketahui sudut 60 derajat itu merupakan sudut theta ya. Jadi kita masukkan rumus resultan vektor akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Jadi kita masukkan nilainya L sama dengan akar 6 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 4 cos 60. 6 kuadrat ini dapat dari F1, 4 ini dapat dari F2. Lalu kita cari akar 6 kuadrat itu 36 ditambah 4 kuadrat tadi 16 ditambah 2 kali 6 kali 4 itu 4, 2 kali 6 kali 4 itu 48 dikali cos 60 tadi itu menjadi 0,5. Jadi hasilnya akar 76. Nah, akar 76 ini kita sederhanakan lagi menjadi 8,71 N. Nah, dari gambar di atas itu dapat kita ketahui bahwa beta itu sama 180 derajat dikurang 60 derajat itu sama dengan 120 derajat. Jadi kita masukkan rumus arah resultan, yaitu B sin theta sama dengan A sin beta. Lalu 4 sin theta
sama dengan 6 sin 120 karena tadi sin betanya itu 120 derajat. Nah, jadi kita kalikan ke silang, pas sin 120 itu harusnya sama dengan 6 sin theta, itu sama dengan lagi 4 kali, karena sin 120 itu 1/2 akar 3, jadi 4-nya dikalikan dengan 1/2 akar 3, sama dengan 6 sin theta. Jadi theta sama dengan sin min 1, 2 akar 3/6. Disederhanakan lagi menjadi 35,26. Kita masuk ke penjumlahan vektor secara analitik lebih dari 2 buah vektor. Nah, jika terdapat lebih dari 2 buah vektor, harus diketahui terlebih dahulu resultan komponen X dan Y-nya. Sehingga menjadi 2 vektor yang tegak lurus, kemudian resultan baru dapat dicari. Nah, kita dapat amati nih gambaran pada ilustrasi tersebut. Jadi, ketika kita ingin mencari resultan komponen vektor X, kita dapat menggunakan rumus sigma Rx sama dengan Rx1 plus minus Rx2 plus minus sampai ke Rx yang ingin kita cari. Lalu, X itu sama dengan R cos theta. Lalu kita mencari resultan komponen vektor Y, itu menggunakan rumus sigma Ry sama dengan Ry1 plus minus Ry2 plus minus sampai ke Ryn yang mau kita cari. Y itu sama dengan R sin theta. Kita masuk ke contoh soalnya. Suatu benda ditarik oleh 3 buah gaya sesuai diagram di bawah ini. Tentukan resultan gaya dan arah perpindahan benda. Lalu kita memasukkan rumusnya sigma fx sama dengan fx1 kurang fx2 kurang fx3. Jadi sama dengan f1 cos 37 dikurang f2 cos 53 ditambah f3 cos 90. Lalu kita cari F1-nya 5, F2-nya 2, F3-nya 6. Cos 37-nya 4/5 dikurang cos 53-nya 3/5 ditambah cos 90 kan 0. Jadi 4 dikurang 1,2 ditambah 0 sama dengan 2,8 N. Itu sigma Fx-nya. Kalau sigma Fy-nya sama dengan Fy1 ditambah Fy2 ditambah minus Fy3. Lalu F1 dikali sin 37 dikurang F2 sin 53 ditambah F3 sin 90. Jadi ini 5 dikali 3/5 ditambah 2 kali 4/5 dikurang 6 kali 1 sama dengan 3 ditambah 1,6 dikurang 6. Jadi hasilnya minus 1,4 N. Kemudian dapat dibentuk R-nya sama dengan akar dari 2,8 kuadrat ditambah 1,4 kuadrat. Hasilnya akar 9,8. Nah, ada akar 9,8 itu sama dengan 3,13 N. Kita masukkan lagi theta sama dengan tan min 1, 1,4/2,8 itu hasilnya 30 derajat. Nah, arah perpindahan adalah barat condong ke selatan sebesar 30 derajat. Lalu kita masuk ke perkalian vektor. Nah, perkalian vektor dapat kita lihat, perkalian vektor itu adalah vektor dengan skalar, vektor dengan vektor. Kalau vektor dengan skalar hasilnya vektor. Kalau vektor dengan vektor hasilnya ada perkalian titik atau dot produk, perkalian silang atau cross produk. Kalau perkalian silang ini hasilnya vektor, kalau perkalian titik ini hasilnya skalar. Perkalian vektor dengan skalar itu misal suatu vektor A itu sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikalikan dengan suatu konstanta C. C itu bilangan real ya. Jadi C vektor A sama dengan C dikali AXI tambah AYJ tambah AZK itu sama dengan C AXI ditambah C AYJ ditambah C AZK. Nah, contohnya itu seperti vektor P sama dengan 2I ditambah 10J dikurang 6K, hitung min 1/2 dari vektor P. Jadi min 1/2 dari vektor P itu sama dengan min 1/2 kali 2I ditambah min 1/2 dikali 10J ditambah min 1/2 kali min 6K. Itu sama dengan min I min 5J, min I dikurang 5J ditambah 3K. Itu contohnya. Lalu kita masuk ke perkalian vektor. Nah, perkalian vektor tadi adalah perkalian titik atau dot product, lalu perkalian silang atau cross product. Jadi kalau perkalian titik itu
Dapat kita lihat ilustrasinya pada gambar di atas. Itu vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Jadi ketika vektor I tegak lurus dengan J, tegak lurus dengan K, itu saling tegak lurus 90 derajat. Jadi cos 90 derajat sama dengan 0. Tetapi ketika I kali I, J kali J, K kali K itu hasilnya 1. Selain itu hasilnya 0. Nah, jadi kita contohnya itu seperti vektor A dikali vektor B nih. Jadi kita masukkan vektor A kan sama dengan AXI tambah AYJ tambah AZK dikali dengan vektor B, yaitu BXI ditambah BYJ tambah BZK. Jadi kita kalikan, hasilnya sama dengan vektor A kali vektor B sama dengan AX BX ditambah AYBY tambah AZ BZ. Lalu kita masuk ke perkalian silang atau cross product. Jadi kita dapat lihat gambar pada ilustrasi gambar di atas. Jadi ketika vektor A dikali vektor B sama dengan AB sin theta sama dengan A kali B. Jadi ini ketika vektor I tegak lurus dengan vektor J, tegak lurus dengan vektor K, itu saling tegak lurus, nilainya juga 90 derajat, tetapi menggunakan sin 90 derajat yang hasilnya sama dengan 1. Jadi ketika I dikalikan silang dengan I, J dikalikan silang dengan J, kalikan silang dengan K, itu hasilnya 0. Lalu kita di sini menggunakan jempol, yang ke atas itu sama vektor A kali vektor B, ke sini vektor A, lalu yang ke sini itu vektor B. Lalu ketika kita ingin menghasilkan vektor A dikali vektor B, itu sama dengan, jadi kita masukkan nilai vektor A-nya terlebih dahulu, yaitu AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Lalu vektor B-nya itu BXI tambah BYJ tambah BZK. Jadi kita kalikan silang. Kalau dikalikan silang itu sama dengan AXI kita kalikan dengan BXI ditambah AXI kita kalikan dengan BYJ, AXI kita kalikan dengan BZK. Lalu AYJ-nya kita kalikan lagi dengan BXI ditambahkan dengan AYJ dikali BYJ, lalu AYJ itu kita kalikan dengan BZK. Lalu AZK itu kita kalikan dengan BXI dikalikan dengan BYJ dikalikan dengan BZK. Nah, jadi ketika AXI dikali BXI itu hasilnya 0. Jadi perkalian yang AXI kali BXI itu hasilnya 0. AYJ kali BYJ itu hasilnya 0. AZK kali BZK itu hasilnya juga 0. Karena I kali I, J kali J, K kali K itu hasilnya 0. Lalu kita masuk ke vektor satuan dan vektor posisi. Jadi kalau vektor satuan itu adalah vektor tak berdimensi yang memiliki nilai sama dengan 1. Sedangkan vektor satuan itu dilambangkan dengan huruf yang dicetak tebal dan diberi tanda topi di atasnya, Posisi dapat dinyatakan dengan vektor-vektor satuan. Pada sumbu X ditulis I dan sumbu Y ditulis J. Jadi kalau sumbu X itu ditulis I, sumbu Y itu ditulis J. Jadi pada sistem koordinat kartesius, posisi tidak ditulis R sama dengan XI ditambah YJ terhadap acuan 0. Lalu besar vektor satuan adalah panjang dari kotak skala. Kalau vektor satuan pada koordinat kartesius garis mempunyai panjang dan gradien, pada vektor mempunyai besar dan arah. Jadi kalau koordinat kartesius segmen garis mempunyai panjang dan gradien, tetapi pada vektor mempunyai besar dan arah. Nah, besar vektor itu adalah nilai mutlak R sama dengan akar dari X kuadrat sama Y kuadrat. Nah, kalau arah vektornya tan theta sama dengan Y per X. Kita masuk ke contohnya, yaitu posisi titik A itu min 6, dan titik B itu 5 sama 2. Dalam koordinat kartesius masing-masing dinyatakan oleh vektor RA dan vektor RB. Nah, A kita nyatakan vektor RA dan RB dalam ungkapan vektor satuan adalah I dan J, serta tentukan vektor-vektor komponennya masing-masing. B, tentukan besar vektor satuan dari masing-masing vektor RA dan vektor RB. Kita jawab dulu yang A. Jadi vektor RA itu min 6I karena I-nya min 6, J-nya kan 6. Jadi min 6I ditambah 6J. Komponennya adalah RAX sama dengan min 6I dan RAY sama dengan 6J. Lalu vektor RB-nya sama dengan 5I ditambah 2J. Karena titik B-nya tadi kan I-nya 5, J-nya 2. Jadi 5I tambah 2J. Komponennya adalah RBX sama dengan 5I dan RBY sama dengan 2J. Lalu kita kerjakan yang B, tentukan besar vektor satuan dari masing-masing vektor RA dan vektor RB. Jadi kita menggunakan nilai mutlak RA itu sama dengan akar
min 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 36 sama dengan akar 72. Akar 72 itu sama dengan 6 akar 2. Lalu yang RB-nya akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 4. Jadi hasilnya sama dengan akar 29. Nah, begitulah ilustrasi penggambaran dari vektor satuan dan vektor posisi. Jadi kita sudah sampai akhir dari materi pembelajaran vektor. Kita akan membahas contoh soalnya. Jadi tentukan besar dan arah resultan 3 perpindahan 5 mil ke barat, 3 mil ke utara, dan 10 mil ke arah barat. Jadi kita gambarkan 10 mil ke barat laut, 3 mil ke utara, 5 mil ke barat. Mereka saling berhubungan ya, arah vektornya saling berhubungan. Lalu kita gunakan koordinat kartesius. Untuk 5 mil ke barat itu sama dengan R1 sama dengan 5I. Untuk 3 mil ke utara itu R2 sama dengan 3J. Untuk 10 mil ke barat laut itu R3 sama dengan minus 5 akar 2I ditambah 5 akar 2. Jadi ini R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi R sama dengan 5 dikurang 5 akar 2I ditambah 3 tambah 5 akar 2J. Jadi R sama dengan akar 5 kurang 5 akar 2 kuadrat ditambah 3 tambah 5 akar 2 kuadrat itu sama 10,281 mil. Jadi itu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Lalu kita menggunakan tan tetanya. Tan teta sama dengan 3 ditambah 5 akar 2 per 5 kurang 5 akar 2. Itu hasilnya sama dengan 101,62 derajat dari barat ke utara. Contoh soal yang kedua, sebuah mobil bergerak 30 km ke timur, kemudian 12 km ke selatan, dan selanjutnya 14 km ke barat dengan waktu total 40 menit. Tentukan jarak yang ditempuh, perpindahan laju rata-rata, dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Perhatikan gambar berikut ini ya, disuruh perhatiin gambarnya. Ini kalau kita lihat 16 km, ada 30 km, 12 km, 14 km. Lalu nilai perpindahannya. Arah vektornya ini saling berhubungan. Lalu 40 menit itu sama dengan 2/3 jam. Jadi perpindahannya adalah akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 20 km. Jarak yang ditempuhnya 30 km itu kita tambahkan dengan 12 km ditambahkan dengan 14 km sama dengan 56 km. Kelajuan rata-ratanya itu jarak dibagi waktu. Jadi 56 km tadi kita bagikan dengan 2/3 jam tadi sama dengan 84 km per jam. Lalu kita cari kecepatan rata-ratanya, yaitu perpindahan bagi waktu. Perpindahannya tadi 20 km per 2/3 jam sama dengan 30 km per jam. 30 km per jam. Kita masuk ke pembahasan soal terakhir. Jadi terdapat dua buah vektor sebagai berikut. Ya, ini ada vektor A, vektor B. Vektor A itu 4I kurang J tambah 2K, vektor B minus I tambah 3K. Lalu kita disuruh menentukan nilai dot produknya, perkalian silangnya, cross product, dan suatu vektor C yang memenuhi vektor A kurang vektor B tambah vektor C. Jadi kita cari ini, yang pertama yang A, kita cari dulu menggunakan perkalian titik atau dot product. Jadi kita masukkan nilai vektor A sama vektor B-nya, kita kalikan. 4I ini kita kalikan dengan min I, itu berarti 4 kali min 1 ditambah min J kita kalikan dengan, karena nilainya J-nya di vektor B tidak ada, jadi min 1 dikali 0. Lalu 2K itu kita kalikan dengan 3K. Hasilnya min 4 ditambah 0 tambah 6, hasilnya 2. Lalu kita masuk ke pembahasan yang B, itu cross product. Jadi kita masukkan nilai A dikali silang dengan nilai vektor B. Jadi kalau misalnya I kali I, J kali J, K kali K itu hasilnya 0. Jadi seperti kayak 4I dikali min I itu hasilnya 0. Lalu 4I dikali 3K itu hasilnya 12 I kali K. Lalu min J dikali min I itu hasilnya 1J kali I. Lalu min J kali 3K itu min 3J kali K. 2K kali min I sama dengan min 2K kali I ditambah dengan 2K dikali 3K itu hasilnya 0 juga karena K kali K 0. Lalu hasilnya kita tambahkan 12 min J, I kali K itu min J, ditambah 1 J kali I min K, jadinya 1 min K, kurang 3 kali I, 2
kali J. Lalu hasilnya sama dengan min 3I dikurang 14J dikurang 3K. Itu hasilnya dari perkalian silang. Lalu kita bahas soal yang terakhir, yaitu C. Suatu vektor C yang memenuhi vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C sama dengan 0. Yaitu jadi vektor C-nya kita kan tidak diketahui itu nilainya berapa. Jadi kita pindah posisi vektor A dan vektor min B-nya itu kita pindahkan posisi. Jadi hasilnya vektor C sama dengan min vektor A ditambah vektor B sama dengan kita masukkan nilai dari vektor A ditambah dengan vektor B-nya. Jadi hasilnya karena min vektor A-nya tadi min, jadi kita kalikan minusnya ke dalam nilai vektor A, yaitu min 4I ditambah J, karena min ketemu min kan plus, jadi plus J dikali dengan min 2K dikurang min I ditambah 3K. Karena min I jadi bertemu positif jadi min. Lalu kita jumlahkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Min 4I dikurang I sama dengan minus 5I. Plus J, karena plus J-nya cuma 1 ya, jadi plus J. Min 2K ditambah 3K itu hasilnya plus K. Nah, jadi hasilnya min 5I ditambah J ditambah K. Sekian video materi yang dapat saya sampaikan mengenai vektor. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.